sejarah adalah guru. Karena Allah mengatakan lihat akhir, bukan lihat prosesnya. Fanzuru, maka perhatikanlah. Jangan lihat proses kita melihat Qarun untuk kaya raya. Lihat akhir dari kehidupan Qarun. Lihat Fir'aun, hebatnya Fir'aun itu. Dia itu Tuhan yang maha tinggi, bisa menghidupkan dan mematikan. Kita lihat hebatnya dia. Tapi lihat akhirnya, fanzuru, maka perhatikan akhirnya. Akhirnya Fir'aun yang dikdaya, tidak kuasa melawan tongkat Nabi Musa. Maka pelajarannya Bapak Ibu, jangan pernah terpukau kejayaan sementara orang yang zalim. Ini tidak sholat dah, tapi rumahnya sudik rumahnya. Ini tidak sholat dah, tapi di sanjung-sanjung orang, di dana orang kecilnya. Maka Allah mengatakan fanzuru, tunggulah, lihatlah nanti. Karena qad khalat sunnatun, sunnah Allah pasti berlaku. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu kita berharap, berdoa kepada Allah hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan tentu kita selalu berharap, berdoa kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan kita selalu berharap, berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini Bapak Ibu kami ingin mengajak kita semua untuk melihat firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 137. Setelah Bapak Ibu mendengarnya kita orang beriman, kita paham hidup ini, kita dapat informasi langsung dari Allah yang menjadikan kehidupan ini. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Qad khalat min qablikum sunanun. Sungguh kata Allah, pasti kata Allah, telah berlaku sebelum kalian sunanun, sunnah-sunnah Allah, sunnatullah, ketentuan Allah. Masing-masing kita ini sudah punya sesuatu yang telah berlalu Bapak Ibu. Kemudian Allah mengatakan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Maka Allah perintahkan berjalanlah kalian di muka bumi, tidak hanya sekedar berjalan, fanzuru, maka perhatikanlah kalian bagaimana keadaan kesudahan orang-orang yang berdusta. Jadi Allah mengatakan sunnatullah kehidupannya sudah ada. Allah perhatikan akibat-akibat perbuatan dari manusia. Jadi Bapak Ibu, subuh ini kita akan melihat hikmah dan pelajaran dari surat Ali Imran ayat 137.
Yang pertama Bapak Ibu, hidup punya pola sunatullah. Sunatullah itu ketentuan Allah, kalau ini dia buat pasti ini jadinya. Allah informasikan kepada kita, kad khalat sunanun, telah berlalu ketetapan Allah. Maka pelajaran bagi kita, apapun Bapak Ibu kebaikan pasti berbalas kebaikan. Orang yang jujur, orang yang amanah, dan orang yang taat, pasti Allah akan angkat derajatnya. Orang yang dusta, orang yang zalim, pasti akan Allah jatuhkan. Maka Bapak Ibu melihat ini Allah mengatakan ini, maka kita pastikan kita konsisten, kita istiqomah untuk selalu dalam kebaikan. Bisa kita lihat Bapak Ibu di kehidupan kita. Karena Al-Quran ini Allah informasikan kejadian-kejadian masa lalu, juga cerminan masa depan Bapak Ibu. Kita lihat di kantor misalnya, pegawai yang konsisten, jujur, dipercaya dia misalnya pegang uang, pegang stok, maka dia akan dipertahankan. Bahkan Bapak Ibu kami melihat orang-orang yang bekerja jujur, konsisten, walaupun peluang dia untuk menipu itu ada, tapi dia konsisten, istiqomah untuk taat, maka dia akan derajatnya akan diangkat. Bahkan ketika ada pimpinannya buka cabang, di awalnya dia hanya memimpin gudang, akhirnya memimpin perusahaan. Maka ini jelas Bapak Ibu, ayat ini Allah mengatakan kad khalat sunnanun, telah berlalu ketetapan Allah. Dan orang yang pura-pura baik, orang-orang munafik, mungkin dia tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga aman-aman saja. Kalau istilah Pak Wak, di bengkolan kau nyaman, bengkolan kau nyaman, di bengkolan cek lain ini tidak aman itu. Kenapa? Kad khalat sunanun, pasti ya akan berlaku sunnah Allah. Kemudian hikmah berikutnya yang bisa kita ambil dari Ali Imran 137 ini, umat ini diminta belajar dari kad khalat sunan, bukan mengulang. Kita belajar dari kaum Ad, apa yang dikerjakan kaum Ad, apa yang didapatkannya, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa, Fir'aun itu, apa yang dikerjakan Fir'aun dan apa yang jadinya. Apa yang dijadikan Korun, apa yang dilakukan Korun. Itu orang melihat Korun, hebatnya Korun, sekayu itunya, sebanyak tepitinya, gudang sebanyak tu, kok jadi Korun lo barang nikmat itu pertama kata orang. Tapi kita tahu Korun itu bagaimana dia mengumpulkan harta dengan cara zalim. Ketika Musa menawarkan zakat, dia tidak mau. Akhirnya apa? Dia ditinggalkan ke bumi bersama harta-hartanya. Maka Allah katakan kad khalat sunanun, telah berlalu ketetapan Allah. Maka kita belajar dari masa lalu itu bukan untuk mengulang seperti Qarun, bukan mengulang seperti Fir'aun, bukan mengulang seperti Haman. Karena Allah mengatakan min qablikum, sebelum kalian sudah ada kejadian-kejadian. Maka Bapak Ibu belajar dari ini luar biasa. Allah mengingatkan kita. Kita lihatlah perbuatan, jangan jauh-jauh Bapak Ibu. Kita lihat, bermaaf misalnya, apa yang dilakukan Soekarno, apa akhirnya? Apa yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, bagaimana akhirnya? Semuanya ada di depan mata kita. Maka pelajaran dari kejadian-kejadian yang lalu untuk jangan kita tiru, karena akibatnya jelas kad khalat sunan. Hikmah berikutnya yang bisa kita ambil Bapak Ibu, Allah mengatakan di sini siru fil ard. Ini membuka mata kita, bukan sekedar jalan-jalan. Allah mengatakan fasiru fil ard, berjalanlah ke muka bumi. Maka pelajaran bisa kita ambil Bapak Ibu, Islam ini mendorong orang untuk observasi, melihat realitas, mengambil ibrah, tidak sekedar berjalan kita lihat. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu contohnya,
pengusaha toko mungkin menjual pembeli. Sebelum mengambil barang, maka dia survei dulu, survei pasar dulu, biar tidak rugi karena salah baca tempat, salah baca kebutuhan. Makanya Bapak Ibu, Al-Quran ini entrepreneur ini Bapak Ibu. Allah suruh berjalan, cari dulu, baru ambil keputusan. Buka lahan di situ, itu murahnya. Langsung beli sekali. Pura banjir saya hujan seketik langsung banjir sekali. Tak perlu di sini, tak perlu di sana. Maka Allah mengatakan fansiru fil ard, berjalan, lihat. Maka luar biasa sekali Al-Quran ini Bapak Ibu. Kemudian hikmah berikutnya bisa kita ambil, sejarah adalah guru. Karena Allah mengatakan lihat akhir, bukan lihat prosesnya. Fanzuru, maka perhatikanlah. Jangan lihat proses kita melihat Qarun untuk kaya raya. Lihat akhir dari kehidupan Qarun. Lihat Fir'aun, hebatnya Fir'aun itu. Dia itu Tuhan yang maha tinggi, bisa menghidupkan dan mematikan. Kita lihat hebatnya dia. Tapi lihat akhirnya, fanzuru, maka perhatikan akhirnya. Akhirnya Fir'aun yang dikdaya, tidak kuasa melawan tongkat Nabi Musa. Maka pelajarannya Bapak Ibu, jangan pernah terpukau kejayaan sementara orang yang zalim. Ini tidak sholat dah, tapi rumahnya sudi rumahnya. Ini tidak sholat dah, tapi di sanjung-sanjung orang, di dana orang kecilnya. Maka Allah mengatakan fanzuru, tunggulah, lihatlah nanti. Karena qad khalat sunnatun, sunnah Allah pasti berlaku. Maka kita lihat Bapak Ibu di masyarakat misalnya, ada orang yang terlihat cepat kaya, kita tahu dia curang, maka pasti dan pasti akhirnya dia tidak akan menikmati hartanya. Maka dengan bermaaf istrinya bermasalah, anaknya bermasalah, atau kesehatannya bermasalah, karena Allah pasti memperlakukan sunnahnya. Kemudian hikmah berikutnya yang bisa kita ambil dari Al-Imran 137 ini, ukur kebenaran dengan bukti, bukan gengsi. Karena Allah mengatakan kaifa kana, bagaimana keadaannya. Maka di sini Bapak Ibu pelajarannya, Allah mengajak kita berpikir objektif, bandingkan akibatnya. Kalau ini dia buat, ini akhirnya. Kalau menantu seperti ini dia buat, lihatlah ujungnya pasti ini. Berlaku hukum matematik Allah, 2 tambah 2 itu pasti 4. Kalau ikonyo kerajuan pasti iko jadinya. Maka Bapak Ibu dengan menyadari ini, dengan khalat sunnatun, maka pastikan kita tidak mengulang apa yang Qarun kerjakan. Kita tidak akan mengulang apa yang Fir'aun kerjakan. Kalau istilah agim Bapak Ibu, saya heran kenapa orang masih berbondong-bondong pula menghalalkan segala cara untuk menjadi anggota DPR. Padahal sejarah telah membuktikan siapapun yang masuk di situ keluarnya babak belur, keluarnya masuk penjara, dihinakan oleh KPK. Kenapa? Dia tidak melihat masa lalu. Kemudian Bapak Ibu, hikmah yang luar biasa yang bisa kita ambil dari Ali Imran 137, kekalahan ujian bukan akhir, jadikan evaluasi. Karena Allah mengatakan fanzuru, perhatikanlah. Maka ketika kita bisa mengambil pelajaran fanzuru, ketika kita masih berada di dunia, selamat kita Bapak Ibu. Ketika kita lihat ini kita kerjakan bangkrut, misalnya kan jangan panik awak. Fanzuru, ambolah salah selamaku. Sudah kemudian salah itu menjadi pelajaran bagi kita. Dan yang penting Bapak Ibu, menguatkan hati kita. Tidak ada hidup gagal Bapak Ibu. Yang gagal itu mati gagal. Mati gagal masuk surga, itulah yang gagal. Bangkrut awak, tapi awak ketika bangkrut tu awak sadar, awak minta ampun ke Allah, insyaallah Allah ampuni awak dah gagal masuk surga. Sukses mohon maaf di pejabat, jadi anggota DPR, tapi cara yang salah sukses awak. Datang awak di samping orang, bukaan pintu awak,
dia kursi di muka VIP, kalau barale awak anda ikut antri makan di VIP, di lataan makanan di situ, orang mengatakan orang sukses. Tapi kalau ini anda taat Bapak Ibu, akan berlaku sunnatullah ini. Dia meninggal dielu-elukan sebagai orang sukses, telah meninggal orang sukses, tapi ketika dia dibangkitkan dia mati gagal Bapak, karena dia hidup tidak ikut cara Allah. Maka kekalahan atau ujian bukan akhir, jadikan evaluasi. Fanzuru kata Allah, perhatikanlah. Kemudian Bapak Ibu, hikmah berikutnya kita batasi 15 menit. Ibrah, ibrah itu melahirkan ketangguhan, melahirkan keteguhan, bukan putus asa. Kat khalat sunanun, bila orang baik diuji, itu bukan tanda Allah meninggalkan, itu bagian dari sunatullah. Siapapun pasti akan diuji oleh Allah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, perjalanan iman butuh melihat tanda, bukan sekedar mendengar. Fasiru fanzuru, fanzuru maka kita lihat semuanya. Ilmu akan kuat jika disertai tadabbur tanda-tanda sunatullah. Inilah Bapak Ibu luar biasa. Ali Imran 137 mengajarkan kita, lihatlah apa yang orang buat, apa akhirnya, berjalanlah, perhatikanlah, ambillah iktibar. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah selamatkan kita bisa belajar dari orang baik, kita contoh kebaikan, belajar dari orang buruk, kita tidak akan mencontoh perbuatan buruknya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.